Kesehatan reproduksi pada remaja putri. Pengertian remaja dan kesehatan reproduksi remaja. Menurut WHO, remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Batas usia remaja adalah 10 sampai 19 tahun. Kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Tidak hanya sehat bebas penyakit atau kecacatan, tetapi juga sehat mental dan sosial kultural. Kemudian, ada 4 faktor yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan reproduksi. Yang pertama yaitu faktor sosial ekonomi dan demografi, terutama pada kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan ketidaktahuan tentang perkembangan seksual dan proses reproduksi. Yang kedua yaitu faktor budaya dan lingkungan, misalnya pada praktek tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan reproduksi, kepercayaan banyak anak banyak rezeki. Yang ketiga adalah faktor psikologis, bisa jadi pengaruh dari orang tua, ketidakseimbangan hormonal, ataupun lingkungan. Dan yang terakhir adalah faktor biologis, sebagai contoh yaitu cacat sejak lahir. Selanjutnya yaitu aspek tumbuh kembang secara fisik pada remaja putri. Yang pertama yaitu mulai menstruasi, payudara dan panggung membesar, kulit rambut berminyak dan tumbuh jerawat, mulainya tumbuh bulu di ketiak dan sekitar vagina, keringat bertambah banyak, dan yang terakhir yaitu induk telur mulai membesar dan berfungsi sebagai organ reproduksi. Bahasan berikutnya yaitu tentang manajemen kesehatan reproduksi. Merupakan proses pengelolaan kebersihan dan kesehatan pada saat perempuan mengalami menstruasi. Pada saat remaja putri sudah menstruasi, itu tandanya perempuan memasuki masa pubertas, sehingga organ-organ reproduksi mulai siap untuk proses kehamilan. Lalu, bagaimana sih cara mengelola kesehatan reproduksi pada saat menstruasi? Yang pertama yaitu mengganti pembalut setiap 4-5 jam sekali setiap menstruasi, tidak membuang pembalut ke tempat kloset atau WC, dan saat nyeri muncul, kompres perut bagian bawah dengan air hangat, minum jamu dengan kandungan jahe, atau minum obat pereda nyeri, tetap mandi dan keramas secara rutin, dan yang terakhir yaitu membersihkan organ reproduksi dari arah depan ke belakang arah anus saat buang air kecil maupun buang air besar. Pernikahan dini yang dimaksud dalam Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN adalah pernikahan yang dilakukan pada usia kurang dari 21 tahun. Jika belum mencapai usia tersebut, pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan dini. Alasan mengapa di Indonesia masih banyak terjadi kasus pernikahan dini pada remaja, salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya hubungan seks di luar nikah. Ada pula orang tua yang menikahkan anak mereka yang masih remaja karena alasan ekonomi, dengan anggapan bahwa menikahkan mereka, beban orang tua akan berkurang karena hidup anak tersebut sudah menjadi tanggung jawab orang lain. Tidak sedikit pula orang tua yang beranggapan bahwa anak akan memiliki kehidupan yang lebih baik setelah menikah, padahal bila anak tersebut putus sekolah, justru hanya akan memperpanjang rantai kemiskinan. Rata-rata, pernikahan dini juga lebih banyak terjadi pada golongan masyarakat menengah ke bawah. 5 resiko pernikahan dini. Yang pertama yaitu resiko penyakit seksual meningkat yang disebabkan oleh remaja usia di bawah 18 tahun yang melakukan seks pranikah karena kurangnya pengetahuan tentang seks. Yang kedua yaitu resiko kekerasan seksual meningkat. Remaja memiliki kondisi emosional yang belum stabil sehingga mudah terbawa rasa marah dan ego yang menimbulkan kekerasan. Berikutnya yaitu resiko kehamilan meningkat. Saat hamil usia dini tidak baik untuk kondisi janin dan ibunya. Fatalnya, keselamatan ibu dan janin tidak akan terjamin yang berujung pada kematian. Lalu resiko mengalami masalah psikologis. Semakin muda usia perempuan saat menikah, semakin tinggi juga resiko terkena gangguan mental, kecemasan, bahkan depresi. Dan yang terakhir yaitu resiko tingkat sosial dan ekonomi menjadi rendah. Kedewasaan dan matangnya finansial juga merupakan aspek penting sebelum memutuskan untuk menikah. Selanjutnya yaitu perilaku seksual remaja. Resiko jika remaja usia di bawah 20 tahun melakukan seks pranikah yang pertama yaitu terjadinya kehamilan tidak diinginkan atau yang disingkat dengan KTD, perdarahan saat persalinan, janin tidak tumbuh dan berkembang dengan baik, dan yang terakhir yaitu kematian pada ibu dan bayi. Dampak dari kehamilan tidak diinginkan yang pertama yaitu dampak psikologis. Perempuan akan menjadi ibu tunggal jika pasangan tidak mau bertanggung jawab dan merasa menjadi beban keluarga. Yang kedua yaitu dampak sosial, yaitu menjadi bahan omongan masyarakat, akan putus sekolah karena menanggung malu.
Dan yang terakhir yaitu dampak pada keluarga akan menambah beban ekonomi keluarga karena memiliki anak di usia belum dewasa dan belum memiliki pekerjaan. Sedikit ulasan tentang jenis penyakit menular seksual atau PMS. Yang pertama yaitu HIV/AIDS, gonorea atau kencing nanah, infeksi saluran reproduksi, herpes pada alat kelamin, sifilis, kandidiasis, dan trichomoniasis. Lalu, bagaimana sih pencegahan dalam peningkatan kesehatan reproduksi remaja, yaitu melalui pendidikan seks di bangku sekolah dan selalu berkata tidak jika mendapatkan ajakan untuk melakukan seks pranikah, mendekatkan diri dengan agama, melakukan kegiatan positif, dan terus menoreh prestasi. Ayo, kita pegang prinsip, remaja putri sehat, pandai menjaga kesehatan reproduksi.